2 minggu terakhir ini kita melihat saham-saham batubara pada naik semua ya, dan saya pun mendapatkan cuan dari saham batubara. Semoga teman-teman juga mendapatkan cuan dari batubara. Nah sekarang orang-orang mulai panik nih, Mas Eros, kapan saya harus jual atau melepas saham-saham batubara ini gitu. Ternyata harga saham naik pun bisa bikin orang panik juga ya. Nah di video kali ini saya ingin memberikan tips kapan kita harus jual saham, khususnya saham batubara. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Plus ya, jangan lupa juga teman-teman juga harus join di channel Telegram kami, channel The Investor. Kenapa harus join di channel Telegram kami? Karena kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Oke, selamat menonton. Nah, di sini saya ingin memberikan tips ya, bagaimana seorang value investor ya, sekali lagi value investor khususnya dari pengalaman saya sendiri ya, kapan saya harus jual saham. Nah, berikut ada 3 tipsnya yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan. Yang pertama adalah saat kita ingin melakukan rebalancing. Apa itu rebalancing? Rebalancing artinya kita menyesuaikan lagi komposisi dalam portfolio kita ya, bisa komposisi saham maupun komposisi dari porsi dana. Misalkan nih, kita punya 5 saham katakanlah ya, 5 saham dan 1 saham ini memiliki porsi 50% sendiri gitu. Artinya semua portofolio kita tergantung dari 1 saham ini saja. Nah, maka hal yang terbaik adalah kita mengurangi porsi dari 1 saham yang menjadi dominan ini dengan menjual sebagian. Nah, itu salah satu rebalancing. Atau misalkan ketika kita menemukan saham yang lebih bagus daripada saham yang kita miliki saat ini. Contohnya seperti di video beberapa waktu lalu ya, saya share bahwa saya jual United Tractor di harga 23.000. Jadi saya punya United Tractor di harga 13.000, kemudian saya jual di harga 23.000. Nah, waktu saya jual di harga 23.000 sebenarnya itu bukan take profit tapi rebalancing. Kenapa? Karena saya menemukan saham yang lebih bagus dari United Tractor, yaitu Harum Energi. Jadi saya jual United Tractor, saya beli Harum Energi ya di harga sekitar 5.000-an saat itu. Nah, cara eksekusi untuk rebalancing ini adalah ketika teman-teman sudah jual saham yang teman-teman miliki, maka itu langsung dibelikan saham yang baru, alias tidak disimpan cashnya ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman menyimpan cashnya, maka posisi di dalam portofolio teman-teman pasti akan berubah nantinya ya. Jadi setelah jual langsung belikan saham yang baru ya. Oke, itu yang pertama ya mengenai rebalancing. Kemudian yang kedua adalah ketika valuasinya sudah mahal. Nah, sebenarnya di nomor 2 inilah kita melakukan take profit ya. Jadi teman-teman sudah beli saham di harga yang murah ya, kemudian teman-teman menunggu dan sekarang valuasinya sudah mahal. Maka saat itulah teman-teman bisa melakukan take profit. Artinya apa? Kalau kita menilai bahwa saham tersebut valuasinya sudah mahal, berarti kita menunggu dulu laporan keuangan terbaru keluar. Ya, jadi laporan keuangan terbaru keluar, kemudian teman-teman lihat harga saham saat itu dibandingkan dengan fundamental perusahaan yang terbaru, maka jika sudah menjadi mahal valuasinya, disitulah teman-teman take profit. Contohnya misalkan di beberapa waktu yang lalu ya, kita membahas mengenai saham DMMX ya, dimana saham DMMX kalau kita nilai secara valuasi sudah sangat amat mahal di harga 3.100-an kemarin. Nah, seharusnya kalau misalkan nih kita seorang value investor, kita punya DMMX di harga yang sangat murah dan waktu itu valuasi sudah mahal, ya sudah jual saja gitu. Ya walaupun nanti harganya ternyata masih bisa naik lagi, ya nggak masalah juga gitu. Yang penting kita sudah melakukan take profit ya. Jadi kita sudah untung ya, untung di saham tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir adalah saat fundamentalnya tidak sesuai ekspektasi ya, alias ketika kita menunggu laporan keuangan terbaru keluar dan ternyata kinerjanya tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, maka kita juga harus jual, alias disitulah kita melakukan cut loss ya. Contohnya apa? Saya contohkan, saya cut loss di Unilever ya di awal tahun 2020.
Jadi pengalaman saya cut loss salah satunya Unilever. Saya beli Unilever di tahun 2018 lalu ya. Saat itu harga per satu lotnya mencapai 40.000 ya. Jadi saya beli satu lot itu 4 juta sebelum stock split waktu itu ya. Kemudian tahun 2019 saya selalu tunggu laporan keuangannya. Jadi per 3 bulan saya cek lagi, oh ternyata kinerjanya nggak sesuai ekspektasi nih. Ya pendapatannya memang naik tapi laba bersihnya justru turun. Akhirnya setelah sampai akhir tahun 2020 ya, kemudian di awal tahun 2021 saya memutuskan cut loss Unilever saat itu ya. Dan saat itu harganya masih di sekitaran 7 ribuan. Jadi saya beli 40.000, setelah stock split ya, harga saham Unilever yang saya miliki menjadi sekitar 8 ribuan. Dan tahun 2021 ya, sebelum pandemi, waktu itu saya memutuskan untuk cut loss Unilever karena kinerjanya tidak sesuai harapan saya. Oke, itu 3 tips ya, tips mengenai kapan kita harus jual saham. Nah sekarang bagaimana dengan saham batubara sendiri gitu? Artinya kalau misalkan kita seorang value investor ya, sebaiknya kita hold dulu. Kita tunggu rilis laporan keuangan terbaru dan disitulah nanti kita valuasi ulang. Apakah di harga sekarang dengan kondisi kinerja yang terbaru itu masih murah atau memang valuasinya sudah sangat mahal. Kalau valuasi mahal ya sebaiknya kita lepas, tapi kalau ternyata valuasinya masih murah ya kita tetap hold ya. Oke teman-teman sekalian, itulah jawaban saya mengenai kapan harus jual saham batubara. Semoga teman-teman mendapatkan informasi dan manfaat dari video ini ya. Oh ya, dan besok hari Jumat kami akan mengadakan mini course ya. Ini kita akan membahas mengenai mindset ya, dimana mindset yang benar itu seperti apa ya. Pastikan teman-teman ikuti mini course kami di hari Jumat besok ya. Linknya ada dalam deskripsi maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.